Yo, what's up, Lembab? Back again to my channel. How are you today? Oke, kali ini saya akan ngevlog tentang suatu project yang baru mulai saya kerjakan hari ini. Jadi sifat project ini tentang English Club ya. How to build your capacity for speak up in front of people around you as the public speaker, in good public speaker, exactly. So ada beberapa dari murid saya yang lagi sekolah di SMPI Nabi Nabi, tempat-tempat di desa terkait ya. Jadi ada beberapa, jumlahnya berapa ya, ada namanya Noval, kemudian ada namanya Rifan Zainul, biasa dipanggil Abi, kemudian Anca, sebenarnya namanya lalu Nuri Fahri, 4 itu, kemudian Rifki, kemudian ada yang paling kalem Asikfi, terus ada Wikana, dan terakhir berarti 8, yaitu Mr. Lucky ya, ada namanya si Lucky. Mereka ini masih selevel lah ya. Ada yang cuman satu yang dari Aliyah, yaitu Rifan, masih di kelas 1 sekarang atau kelas 10 ya. Oke. Kenapa muncul ide project English Club ini? Oh ya, namanya klubnya itu English Club Nabi Nubu ya. Jadi biar enak disingkat jadi ECNN. Nah, kalau kita maknakan kan artinya itu maksudnya jadinya isi di Nabi Nubu ya, tempatnya itu namanya Pondok Pesantren Nadatul Wafa Nabi Nubu. Jadi orang-orang yang terisi di sana, jadi disingkat jadi ECNN ya, English Club Nabi Nubu. So I'd like to emphasize all people should be as good in English in terms of speaking, because I want all the people around me will speak up with me, so my speaking will be improving ya. If my environment have a good in English, so I can be good in English. Yaitu sebenarnya bagaimana caranya supaya di lingkungan saya itu bisa semuanya itu berbahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris saya ini bisa jadinya lebih meningkat, lebih improve lagi, nggak seperti yang sekarang ini ya, masih di bawah rata-rata lah kalau orang pintar bilang mah. Jadi saya ingin sekali punya di lingkungan saya semuanya ya, supaya saya bisa ngomong bahasa Inggris dengan siapapun di sana. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa yang memang kita sharing sifatnya. Jadi itulah desire saya, dan juga yang teman-teman yang tadi ya, adik-adik tadi yang saya sebutkan itu juga berkeinginan juga ingin bisa berbahasa Inggris. Ya kenapa tidak, selaku saya sebagai fasilitator di sana, sebagai fasilitator bahasa Inggris ya, pegiat bahasa Inggris ya, to be 100% I'd like to emphasize all people to practice in English. That's the kinds of kinds. Oke, berbicara tentang my project English Club Nabi Nubu. Jadi hari ini baru perdana ya, pertemuan perdananya. Kami meet up di salah satu lokasi di sana, itu di gunung, di bukit lah, di bukit. Sekalian kami ziarah di makamnya Umuna Hajah Khairiyah ya, ibundanya tuan guru, ibundanya pendiri pondok pesantren. Oke, setelah kita ziarah, kemudian kita prepare tempat tuh di sana, di dekat-dekatnya makom. Suasananya bagus, indah, sejuk, karena di daerah pegunungan kan. Terkait itu daerah pegunungan ya, kalau bahasa kasarnya itu gawah.
tepat di bawah karena masih betul-betul alami. Tapi meskipun alami tapi orang-orangnya qualified ya, berkualitas. Beberapa yang saya temukan youtuber dari daerah Gunung Sari ini kebanyakan dari Kite. Oke. Kemudian jadi si model kelasnya itu di outdoor jadinya supaya tidak apa ya, supaya tidak monoton gitu di kelas-kelas mulu, dan juga biar tidak sumpek pemikirannya. Jadi supaya tidak sumpek dan enak kita mikirnya, jadinya ya belajar have fun. Di samping belajar juga seperti tidak terasa belajar jadinya. Oke, di English Club ini saya jelaskan bukan mirip seperti kelas-kelas yang pada umumnya ya. Jadi ada kinds method ya, several ya. Saya gunakan di sini dua rule di sini ya. Yang pertama itu saya namakan Guns and Rush ya. Guns and Rush itu model games yang one on one. Jadi satu lawan satu, nanti praktek berbicara berbahasa Inggris, dialog gitu. Jadi nanti mereka akan switch siapa yang pertama, yang duluan, kemudian melempar dialognya, misalkan good morning, maka yang interlokutornya, lawan bicaranya itu harus menjawab kurang dari 5 detik harus dijawab, begitu terus. Selesai yang interlokutornya langsung lagi harus balas sampai siapa yang mendapatkan waktu more than 5 seconds ya, lebih dari 5 detik, maka yang telat menjawab itu akan tidak mendapatkan skor ya. Itu dikasih kesempatan sampai 3 times ya, dan itu tetap kami kasih rewards ya supaya lebih target gitu kan. Nah itu sedikit tentang Guns and Rush. Oke. Kemudian yang kedua ya, itu ada namanya theatrical ya. Theatrical itu membuat skrip. Tahu theatrical kan drama ya, nanti mereka buat skrip ya sekemampuan mereka saja. Yang penting saya sebagai fasilitator memberikan jatah waktu maksimal untuk membuat skrip. Ketika waktu habis itu semua pulpen dan buku ditutup, kemudian mereka mempersiapkan, artinya untuk membuat skripnya sudah habis selesai. Jadi mereka persiapkan skrip yang ada untuk mereka perform. Bagaimana cara mereka perform ya, pada kesempatan awal-awal ini karena perdana ya, mungkin a month ya, 1 bulan itu mungkin masih menggunakan baca ya, reading dulu, buka buku dulu, open book. Mungkin setelah itu baru ya next month mungkin mereka akan improve bahasa Inggrisnya, baru dari yang open book jadi close book, dari yang agak latah-latah bicaranya jadi fluently, lancar. Kenapa harus dialog? Kenapa harus conversation, percakapan? Karena sepemahaman saya ya, yang saya tangkap selama belajar speaking ini, berbahasa Inggris ini, lebih cepat ya kita belajar berbahasa Inggris itu, atau lebih ke speakingnya ya, tanpa memikirkan grammar segala macamnya. Itu kita fokuskan dulu gimana bahasa Inggris itu, kosakata bahasa Inggris itu keluar dari mother tongue mereka gitu ya. Ya jadi itu beberapa metode yang saya pikirkan. Let's see ya for next month. Jadi metode ini maybe 3 months ya, 3 bulan kita akan begitu. So far methods of runs and guns brings goods for all people that in the class ya. My students really have fun for the methods ya. Apalagi yang si novel itu memang sudah jadi ya. Memang saya takar si novel itu tahun lalu ya. Tahun lalu di tahun 2019 kalau nggak salah, 2019-2020, ketika corona baru eksis ya.
Di sana kan kita stop tuh, kita quit dulu untuk study di kelas. Terus pihak pondok pesantren memerintahkan saya untuk memilih beberapa santri atau siswa untuk digodok bahasa Inggrisnya. Jadi salah satunya sih Noval ya. Noval really good in English so far. And he also stay or live in Gilis ya, Trawangan, Gilis Trawangan. And I just give him piece of knowledge about English, and all that the quality from Noval is coming from Noval side ya. Karena kemauannya, eagernessnya Noval, jadilah Noval yang sekarang. Oke, untuk ke depan besok saya kenalkan siapa sih Noval. Noval waktu itu perdana melawan Lucky ya. Lucky orangnya cerdik, orangnya meskipun tidak bisa, tapi dia buat mencoba untuk asalkan tidak menjawab lebih dari 5 detik ya, yes, no, jadi ya begitulah Lucky. Jadi karena as the judge I should give him a punishment. Jadi saya stop, kemudian saya kasih second chance, told to them don't use repetition word ya, tidak boleh menggunakan kata-kata ulang lagi, apalagi yes, no gitu. Ini harus kita gitukan supaya kosakatanya nambah day by day, even at least one word. Kemudian lanjut ke Anca ya. Anca itu lalu Nuri Fahri kan. Anca waktu itu melawan Wikana ya, sama level mereka ya, really good. Saya have fun sekali dengan games ini. Yang waktu Anca lawan Wikana itu Anca yang jadi winnernya. Kemudian dengan skor berapa itu? Dengan skor tipis ya, 2-1 untuk Anca. Kemudian Abi melawan Rifan. Abi itu si Enong kan, Zainul dipanggil Abi. Abi itu bagus dia, tapi masih terlalu banyak impressingnya ya. Kita let's see for the next ya, let's see. Yang waktu itu Rifan yang jadi winnernya dengan skor tipis juga, 2 untuk Rifan, 1 untuk Abi. For the next maybe Abi as the winner, soalnya saya tahu kualitasnya Abi. Peribahasanya itu air tenang menghanyutkan, that's Abi, cool man. Kemudian Asifi versus Rifki ya. Rifki masih mental belum ada ya, jadi dengan mental tidak ada, kemudian kosakata banyak kurang ya, pengetahuan tentang bahasa Inggris kurang, jadi dari awal sudah down duluan ya. Padahal sebenarnya tidak perlu yang seperti itu. Nah, saya sarankan dan berikan advice kepada mereka semua, don't be shy, don't be embarrassing, because we are still learning, right? Nah, jadi kita masih belajar, yaitu hal yang biasa. Bahkan saya pun masih belajar. Oke, di sana itu kondisinya ya jelas Asyikfilah yang menjadi juaranya, karena seperti yang saya bilang tadi, Rifki belum muncul nih ya. Mungkin let's see for the next. Siapa lagi yang belum nih? Abi sudah, Siki sudah, Anca sudah, Noval sudah kan, jawab tadi. Oke, itu untuk report yang Rush ya, Guns and Rush. Itu report untuk Gun and Rush. That's really cool idea. I don't know why I get it, catch the idea from myself, methods of Guns and Rush ya. Saya teringat dengan model permainannya Liga Inggris yang kick and rush gitu ya. Jadi mainnya Liga Inggris itu kan cepat, dia oper lagi langsung menyerang gitu, nggak perlu istilahnya mencantik. Kalau di Liga Inggris itu siapa yang kuat
dia yang bisa sampai kawan. Ya, jadi saya teringat itu dan saya imitasi the idea, the concept. So I have the name Garden Rush. That's cool. Yang terakhir yang sangat ingin saya lakukan, ya metode juga, game juga bisa dibilang gitu, yaitu Australasia Debate ya. Itu mungkin tahap selanjutnya next level, jadi kita skip dulu karena masih di awal-awal. Untuk yang Australasia Debate Australasia atau Australasia Debate itu besok kita bicarakan. So that's all for my vlog today. Yeah, even this is very in the middle night, but I have to report to you guys, so please turn on to my channel YouTube. Thank you. Ciao.